Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-70 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, meskipun beliau adalah diperangi dan dikafirkan oleh orang-orang Khawarij, maka tidak menjadikan pengkafiran mereka ini kemudian membalas dengan pengkafiran juga. Dan ini adalah insafnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak orang yang mengkafirkan mereka, tapi mereka tidak dengan mudah mengkafirkan orang lain. Sangat hati-hati, karena masalah takfir, tafsik, tabdi' ini adalah masalah hukum syar'i, bukan masalah balas-membalas. Kalau dia mengkafirkan anak, berarti anak harus mengkafirkan dia, tidak. Ini kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas hukum yang kita keluarkan. Ucapan beliau tadi, yamruquna minal Islam kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Apa maksudnya? Kalau itu bukan kekafiran, maksudnya adalah menjauh dari tuntunan Islam. Tuntunan Islam tidak boleh kita mengkafirkan pelaku dosa besar. Tuntunan Islam tidak boleh seseorang memberontak kepada pemerintah dan juga penguasanya. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij? Mereka justru mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka justru memberontak kepada pemerintah yang sah, sehingga mereka berarti menjauhi tuntunan Islam itu sendiri, bahkan sangat jauh dari tuntunan Islam. Karena yamruqu sahmu minar ramiyah, sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Kalau ini adalah sasaran, yaitu seekor rusa misalnya, kemudian dia dipanah oleh seseorang, kemudian keluar dari arah yang berbeda, masuk dari perut bagian kiri, kemudian keluar dari perut bagian kanan. Itu adalah permisalan bagi orang yang meninggalkan ajaran Islam. Bagaimana anak panah yang masuk dari perut bagian kiri dan bisa keluar dari bagian kanan? Karena saking cepatnya, saking kerasnya, dia adalah anak panah yang tajam, dilepaskan oleh yang memiliki dengan tepat, kemudian sangat cepat, sehingga dia bisa keluar dari perut bagian kanan. Ini menunjukkan tentang cepatnya dia meninggalkan buruan atau sasaran tadi. Maka ini adalah sifat orang-orang Khawarij. Cepatnya mereka meninggalkan ajaran Islam dengan akidah yang mereka miliki, memberontak kepada pemerintah yang sah, kemudian juga mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Dengan dua bid'ah ini, mereka menjauh dari agama Islam, menjauh dari ajaran Islam dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebagaimana cepatnya anak panah tadi, yang saking cepatnya dia bisa menembus perut sasaran. Berbeda dengan anak panah yang pelan-pelan, maka dia menancap saja. Atau seandainya dia tembus ke bagian kanan, tapi tetap dia di perut tersebut tidak sampai keluar dari perutnya. Semua yang perlu kita sampaikan, adanya ulama yang sampai mengkafirkan mereka, ini menunjukkan tentang bahayanya bid'ah orang-orang Khawarij. Dan orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang terkumpul di dalam dirinya usul pokok-pokok mereka. Pokok yang pertama adalah, ciri mereka yang utama adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Ditambah yang kedua, mereka memberontak kepada penguasa yang sah. Ini diantara ciri orang-orang Khawarij. Kalau sampai terkumpul di dalam dirinya dua ini, maka dikhawatirkan dia adalah termasuk orang Khawarij. Kalau hanya sekedar mengkafirkan, apakah bisa dinamakan dia Khawarij? Ada orang yang mengkafirkan kita misalnya, apakah dengan demikian dia adalah orang Khawarij? Belum tentu. Karena mungkin dia mengkafirkan kita dari sisi yang lain, bukan mengkafirkan kita dengan sebab kita melakukan dosa besar. Mengkafirkan kita karena kita tidak membaiat imamnya misalnya. Apakah kemudian kita katakan dia Khawarij? Tidak. Karena sebagian menyangka setiap orang yang mengkafirkan berarti dia Khawarij. Kalau kaidahnya demikian, semua aliran adalah Khawarij, karena rata-rata mereka mengkafirkan orang yang berseberangan dengan dirinya. Qadariyah mengkafirkan Jabriyah, Jabriyah mengkafirkan Qadariyah, Murji'ah mengkafirkan Khawarij, Khawarij mengkafirkan Murji'ah. Rata-rata demikian, sehingga tidak bisa kita katakan bahwa setiap orang yang mengkafirkan berarti dia adalah
Khawarij. Kemudian menamakan jamaah tadi adalah jamaah Khawarij. Hati-hati. Jangan sembarangan kita mengungkapkan atau mengatakan bahwa ini adalah orang-orang Khawarij. Kemudian kita lihat sebab dia mengkafirkan. Kemudian yang kedua, dia memberontak kepada penguasa. Kalau hanya sekedar dia mengkafirkan saja tapi tidak memberontak kepada penguasa, maka ini tidak bisa dinamakan juga sebagai orang yang Khawarij. Harus terkumpul di dalamnya dua makna ini. Kalau dia mengkafirkan pelaku dosa besar dan dia tidak memberontak kepada penguasa, maka tidak bisa kita namakan sebagai orang Khawarij. Tapi kalau ditambah dia mengkafirkan penguasanya, ketika dia melihat penguasa, kita tahu bahwasanya terkadang orang yang memiliki jabatan mudah sekali dia melakukan dosa besar. Sehingga ketika orang Khawarij melihat pemerintah dan juga penguasa melakukan dosa besar, akhirnya sesuai dengan kaidah dia mengkafirkan pemerintah tadi. Kalau dia kafir, maka diperbolehkan untuk memberontak kepada beliau. Ini hubungan antara pengkafiran terhadap pelaku dosa besar dengan memberontak kepada penguasa. Kenapa mereka memberontak kepada penguasa? Menganggap penguasanya melakukan apa? Dosa besar. Kalau penguasa melakukan dosa besar, berzina, riba dan seterusnya, maka dia telah keluar dari agama Islam. Kalau keluar dari agama Islam, maka harus diganti dengan orang Islam. Kita harus memberontak kepadanya. Ini adalah pemikiran orang-orang Khawarij. Baik. Kalau tidak demikian, maka jangan kita dengan mudah mengatakan itu adalah orang Khawarij. Dia memberontak kepada penguasa. Tapi niat memberontaknya bukan karena mengkafirkan pemerintah tadi. Dia memberontak karena apa? Karena ingin dapat uangnya misalnya. Kalau ditanya apakah raja yang sebelumnya itu muslim, tapi dia memberontak untuk mendapatkan apa? Jabatan, ingin mendapatkan kekuasaan dan seterusnya. Apakah dinamakan dia Khawarij? Tidak dinamakan sebagai Khawarij, tapi dia melakukan dosa karena memberontak kepada penguasa yang sah. Makanya tidak dikatakan setiap yang memberontak kemudian dikatakan itu Khawarij. Apa sebab dia memberontak? Kalau memberontaknya adalah meyakini penguasanya melakukan dosa besar dan orang yang melakukan dosa besar berarti dia telah keluar dari agama Islam, barulah ini merupakan ciri-ciri orang Khawarij. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.